Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator kelompok 5 akan mempresentasikan bab analisis perbandingan laporan keuangan bersama dengan teman-teman saya. Perkenalkan sendiri, nama saya Putri Astari, NIM 190721100100137 sebagai moderator dan pemateri ketiga. Selanjutnya akan ada perkenalan dari rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Kusjanto, NIM 190721100181. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Rifaiyah dari kelas 5C Ekonomi Syariah dengan NIM 190721100083. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang metode dan teknik analisis laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurhaliza, NIM 19072110067 dari kelas 5C. Baik, langsung saja akan diambil alih oleh pemateri. Yang pertama, pengertian analisis keuangan. Analisis ini lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan, sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan yang pada akhirnya didapat lebih akurat. Menurut Mier 2004, definisi analisis keuangan adalah analisis mengenai dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Sedangkan menurut Prastowo tahun 2008, definisi analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan adalah suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai metode dan teknik analisis laporan keuangan. Jadi, sebagai informasi awal dalam melakukan analisis laporan keuangan itu diperlukan pemahaman tentang metode dan teknik analisis yang tepat. Nah, tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat ini agar laporan keuangan tersebut itu dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, para pengguna hasil analisis tersebut dapat dengan mudah untuk menginterpretasikannya. Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan langkah-langkah atau prosedur tertentu. Langkah atau prosedur ini diperlukan agar urutan proses analisis itu mudah untuk dilakukan. Dan adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan, yaitu yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan perhitungan dengan rumus tertentu sesuai dengan standar yang biaya digunakan secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh itu sesuai. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan serta memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Nah, itu tadi tentang seperti kayak langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan. Yang selanjutnya langsung saja, yang pertama itu mengenai metode analisis laporan keuangan menurut Kasmir 2012. Nah, ini menurut referensi yang saya baca. Yang pertama itu ada analisis vertikal atau statis atau common size.
Analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode, tidak diketahui. Nah, contohnya itu misal seperti kita ingin membandingkan data pada tahun 2019 ke 2020 seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada analisis horizontal atau dinamis atau bisa disebut dengan komparatif. Nah, analisis ini itu adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini dapat diketahui perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode yang lain. Jadi ini biasanya digunakan untuk membandingkan di bagian neraca atau laba rugi. Contohnya kita ingin membandingkan data pada tahun 2020 dengan perusahaan lain. Nah, itu tadi tentang metode dalam analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Perbedaan kepentingan akan membawa perbedaan dalam cara menganalisis laporan keuangan dan tekanan yang diberikan pada analisis tersebut. Dengan kata lain, penafsiran atas hasil analisis laporan keuangan suatu perusahaan itu akan tergantung pada kedudukan dan kepentingan masing-masing pihak terhadap perusahaan. Jadi ada bagian sendiri untuk menganalisisnya gitu. Selanjutnya, di samping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, terdapat teknik-teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dalam menganalisis. Nah, yang pertama itu ada analisis perbandingan antara laporan keuangan. Nah, analisis ini digunakan untuk membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Artinya minimal 2 periode atau lebih. Dari analisis ini akan dapat diketahui perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi dapat berupa kenaikan atau penurunan dari masing-masing komponen. Analisis gitu. Nah, dari perubahan ini terlihat masing-masing kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat yaitu antara lain angka-angka dalam rupiah, persentase, kenaikan atau penurunan jumlah rupiah, serta kenaikan atau penurunan baik dalam rupiah maupun persentase. Itu adalah tentang analisis perbandingan antara laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu ada analisis tren atau tendensi, yang mana dalam analisis ini biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu gitu. Jadi analisis ini tuh dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan itu mengalami perubahan naik turun atau tetap. Kemudian serta beberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase. Kemudian yang ketiga itu ada analisis persentase per komponen. Analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik di neraca maupun laporan laba rugi. Nah, analisis ini itu digunakan atau dilakukan untuk mengetahui persentase investasi terhadap total aktiva, struktur permodalan, serta komposisi biaya terhadap penjualan. Jadi disusun dengan cara menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aset untuk neraca. Yang selanjutnya itu yang keempat yaitu analisis sumber dan pengguna dana. Nah, analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode serta untuk mengetahui jumlah modal kerja dan penyebab berubahnya modal kerja perusahaan dalam suatu periode. Itu tentang analisis sumber dan penggunaan dana. Jadi penggunaan dana ini kayak sumber dana perusahaan dan penggunaan dana itu dalam satu periode itu seperti apa gitu.
Nah, yang kelima ada analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, analisis ini tuh analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Selain itu juga untuk mengetahui penyebab berubahnya jumlah uang kas dalam periode tertentu. Jadi, keluar masuknya uang itu. Nah, kemudian yang keenam ini ada analisis rasio. Analisis rasio ini seperti hubungan matematis antara dua kuantitas. Nah, analisis ini tuh digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Gitu. Yang ketujuh itu ada analisis kredit, yang mana analisis ini tuh digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit diluncurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Dalam analisis ini tuh digunakan beberapa cara catat analisis yang digunakan. Terus yang kedelapan itu ada analisis laba kotor, yang mana analisis ini itu digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode satu periode lain. Selain itu untuk mengetahui penyebab berubahnya laba kotor tersebut antara periode. Kemudian yang terakhir itu analisis titik peluang pokok atau titik impas atau BEP. Nah, tujuan analisis ini itu adalah untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan itu sendiri adalah langkah analisis dalam membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan adanya perubahan dalam jumlah maupun dalam persentase. Langkah pertama dalam melakukan analisis perbandingan laporan yaitu menyajikan laporan keuangan secara komparatif. Maksudnya laporan keuangan untuk 2 tahun atau lebih. Dengan begitu dapat dihasilkan gambaran mengenai pergerakan dan kecenderungan serta memberikan arah yang berharga dalam rangka memprediksi masa depan dan keuntungan yang didapatkan. Analisis perbandingan laporan dapat dilakukan dengan dua metode menurut Hall, yaitu yang pertama analisis horizontal atau analisis dinamis. Dalam analisis ini yang dibandingkan adalah laporan keuangan untuk beberapa periode. Yang kedua, analisis vertikal atau analisis statis. Jika hanya membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam suatu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan keuangan. Perubahan laporan keuangan neraca untuk suatu periode dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, adanya perolehan aktiva baru. Yang kedua, adanya pengurangan aktiva atau pelunasan utang piutang. Yang ketiga, berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar. Yang keempat, adanya perubahan yang diakibatkan oleh laba rugi dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, adanya penambahan dan pengurangan modal. Kemudian, hasil analisis ini dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama jumlah dalam rupiah, yang kedua jumlah penurunan dalam rupiah, yang ketiga jumlah kenaikan dalam rupiah, yang keempat perbandingan dalam persentase, yang kelima perbandingan dalam bentuk rasio. Agar analisis perbandingan laporan keuangan itu dapat dilakukan dengan baik, biasanya dibuat kolom-kolom terlebih dahulu, bertujuan agar lebih mudah untuk melihat dan membandingkan satu sama yang lainnya. Di samping ini ada contoh analisis perbandingan laporan keuangan secara horizontal oleh PT Indonesia Neraca Perbandingan per 31 Desember 2017 dan 2018 dalam jutaan. Kita lihat dari sisi aktiva lancar, ada kas mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 250 menjadi sebesar 350 pada tahun 2018. Terjadi kenaikan sebesar 100 sekitar 40%. Dan juga dapat dilihat giro mengalami
peningkatan. Selanjutnya surat-surat berharga mengalami penurunan yang di tahun 2017 sebesar 140 menjadi 50 pada tahun 2018 dengan penurunan sebesar 90 sekitar 64,3%. Selanjutnya piutang juga mengalami penurunan, persediaan mengalami peningkatan. Jadi total aktiva lancar terjadi penurunan tahun 2017 sebesar 1.040.000 menjadi 1 juta pada tahun 2018. Jadi mengalami penurunan sebesar 40 sekitar 3,9. Selanjutnya kita lihat dari sisi aktiva tetap. Tanah mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 3 juta menjadi sebesar 4.200.000 pada tahun 2018. Terjadi peningkatan sebesar 1.200.000 sekitar 40%. Mesin juga mengalami peningkatan. Kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 1.500.000 menjadi sebesar 1 juta pada tahun 2018. Terjadi penurunan sebesar 500.000 sekitar 33,3%. Akumulasi penyusutan mengalami peningkatan. Total aktiva tetap menjadi meningkat. Total aktiva lainnya mengalami penurunan sebesar 110. Total aktiva meningkat sebesar 1.500.000. Kita lihat dari sisi kewajiban lancar atau utang lancar. Utang bank menurun dari tahun 2017 sebesar 550 menjadi sebesar 250 pada tahun 2018, mengalami penurunan sebesar 300 sekitar 54,6%. Yang kedua, utang dagang meningkat sebesar 100 dari tahun 2017 menjadi sebesar 200 dari tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 100 sekitar 100%. Utang whistle lunas atau menurun sebesar 100 sekitar 100%. Utang lainnya meningkat sebesar 50 menjadi 100 pada tahun 2018. Utang lancar menurun sebesar 250. Dilihat dari sisi utang jangka panjang. Utang bank 3 tahun menurun dari tahun 2017 sebesar 2.750 menjadi sebesar 1.950. Menurun sebesar 800 sekitar 29%. Utang obligasi menurun sebesar 550. Terjadi penambahan pada utang hipotek sebesar 1.550. Total utang jangka panjang menurun sebesar 200 sekitar 4%. Selanjutnya kita lihat dari sisi ekuitas. Modal store meningkat dari tahun 2017 sebesar 2 juta menjadi 2.500.000 pada tahun 2018. Modal store ini meningkat sebesar 500.000 sekitar 25%. Cadangan laba juga meningkat, total ekuitas juga meningkat. Total pasiva meningkat dari tahun 2017 sebesar 8 juta menjadi sebesar 9.500.000 pada tahun 2018, mengalami kenaikan sebesar 1.500.000 sekitar 18,8%. Selanjutnya di samping ini juga ada contoh analisis perbandingan laporan keuangan secara vertikal atau secara statis oleh PT Indonesia. Laporan laba rugi perbandingan per 31 Desember tahun 2017 dan 2018 dalam ribuan. Berikut ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan meningkat tahun 2017 sebesar
8.500.000 menjadi sebesar 9.900.000 pada tahun 2018. Mengalami peningkatan sekitar 1.400.000 sebesar sekitar 16,5%. Harga pokok penjualan juga mengalami peningkatan. Laba kotor juga mengalami peningkatan. Harga biaya operasi juga mengalami peningkatan. Laba kotor operasi juga mengalami peningkatan. Penjusutan juga mengalami peningkatan. Pendapatan bersih operasi juga mengalami peningkatan sebesar 120.000. Laba sebelum bunga dan pajak mengalami peningkatan sebesar 130.000. Total biaya bunga menurun dari tahun 2017 sekitar 250 menjadi sebesar 180 pada tahun 2018. Jadi total yang menurun adalah 70.000 sekitar 28%. Selanjutnya laba sebelum pajak mengalami peningkatan sebesar 200.000. Laba seperti bunga setelah bunga dan pajak meningkat sebesar 140.000. Selanjutnya, analisis tren atau tendensi. Menurut Kashmir, tahun 2012 menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu, dalam analisis tren ini perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang biasanya digunakan hanya 2 atau 3 periode saja. Hal ini disebabkan karena jika lebih dari 3 periode akan mengalami kesulitan untuk menganalisis lebih cepat. Jika data yang digunakan lebih dari 2 atau 3 periode, metode yang digunakan menggunakan kecenderungan atau tren dalam kurung arah dari posisi meningkat, menurun, atau tetap. Hasil analisis trennya biasanya dihitung dalam persentase. Data kekurangan yang akan untuk dianalisis tren dengan persentase adalah data yang paling awal kemudian. Data tersebut dibandingkan dengan data selanjutnya, artinya data paling awal dianggap sebagai tahun dasar sebagai perhitungan. Data awal tahun yang dianalisis data normal diantaranya tahun yang akan dianalisis. Sebagai contoh, yaitu memiliki data dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Analisis data dasar tahun yang digunakan adalah indeks angka dengan dapat indeks angka yang akan diketahui adalah 2015. Angka indeks yang digunakan untuk setiap pos tahun dasar dalam laporan keuangan yang diberi angka 100%, kemudian pos yang sama dalam periode berikutnya dengan pos yang sama pula pada tahun berikutnya. Caranya adalah dengan membagikan jumlah rupiah pos yang sama yang akan dianalisis dengan pos yang sama dengan tahun dasar. Berikut contoh yang dapat dijangkau seperti yang terlihat pada tabel di samping. Dalam analisis tren harus ditentukan dasar sebagai pembanding. Setelah itu dicarikan angka indeksnya. Rumus dari angka indeksnya dapat dihitung dengan formula angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Contoh di tabel di atas itu contoh tabel di atas dasar sebagai contoh neraca di atas. Tahun dasar adalah kas tahun 2015 sebesar Rp 100 dan kas tahun 2016 adalah Rp 140. Maka angka indeksnya adalah angka indeks sama dengan 140 per 100 dikali 100% sama dengan 140%. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diartikan kas yang ada pada akhir tahun 2016 sebesar 140% dari kas yang ada pada tahun 2015. Kas akhir tahun 2016 naik sebesar 40% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2015. Kas akhir tahun 2016 mencapai 40% lebih besar dari kas akhir tahun 2015. Selanjutnya, kas akhir tahun 2017 sebesar Rp 150, maka angka indeksnya sebesar 150 per 100 dikali 100 sama dengan 150%. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diartikan
kas yang ada pada akhir tahun 2017 adalah hanya sebesar 150% dari kas akhir tahun 2015. Kas akhir tahun 2017 naik 50% jika dibandingkan dengan kas akhir tahun 2015. Kas akhir tahun 2017 berdasarkan 50% lebih besar dari kas akhir tahun 2015. Terakhir, kas akhir tahun 2018 sebesar Rp80, maka angka indeks sama dengan 80/100 kali 100% sama dengan 80%. Perhitungan di atas, maka dapat diartikan kas yang ada pada akhir tahun 2015 hanya sebesar 80% dari kas akhir tahun 2015. Yang kedua, kas akhir tahun 2018 turun 20% jika dibandingkan dengan kas tahun 2015. Yang selanjutnya, kas akhir tahun 2018 mengumpulkan 20% lebih kecil dari kas akhir yang tahun 2015. Pembahasan selanjutnya adalah perhitungan angka indeks untuk laporan laba rugi. Pada dasarnya, perhitungan indeks untuk laporan laba rugi tidak jauh berbeda dengan perhitungan di neraca. Perhatikan laporan laba rugi di atas. Dari contoh tabel itu, penjualan pada akhir tahun 2016 sebesar 2.850, sedangkan penjualan tahun 2015 sebesar 2.600. Maka angka indeks sama dengan 2.850 dibagi 2.600 dikali 100%, sama dengan 109,6%, dalam kurung atau 110%. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diartikan penjualan akhir tahun 2016 sebesar Rp 100% dari penjualan tahun 2015. Selanjutnya, penjualan akhir tahun 2016 naik sebesar 10% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2015. Selanjutnya, penjualan akhir tahun 2016 mencapai 10% lebih besar dari penjualan akhir tahun 2015. Selanjutnya, untuk penjualan pada akhir tahun 2017 adalah sebesar 3.000. Sedangkan penjualan pada tahun 2015 adalah 2.600. Maka angka indeksnya sebesar 3.000 per 2.600 dikali 100% sama dengan 115,3% atau 115%. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diartikan penjualan akhir tahun 2017 sebesar 115% dari penjualan tahun 2015. Penjualan akhir tahun 2017 naik sebesar 15% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2015. Selanjutnya, penjualan akhir 2017 mencapai 15% lebih besar dari penjualan akhir tahun 2015. Yang terakhir, untuk penjualan akhir tahun 2018 sebesar 3.400, sedangkan penjualan akhir tahun sebesar 2.600. Maka angka indeksnya sama dengan 3.400 per 2.600 dikali 100% sama dengan 130,7% atau 131%. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diartikan penjualan akhir tahun 2018 sebesar 130% dari penjualan tahun 2015. Selanjutnya, penjualan akhir tahun 2018 naik sebesar 31% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2015. Yang terakhir, penjualan akhir tahun 2018 mencapai 31% lebih besar dari penjualan akhir tahun 2015. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis presentase per komponen. Jadi, analisis presentase per komponen atau biasa disebut dengan common size statement ini merupakan suatu teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan neraca ataupun dalam laporan laba rugi. Nah, misalnya perbandingan antara aktiva dengan persediaan atau perbandingan antara penjualan dengan komposisi biaya. Nah, nantinya diharapkan dengan analisis ini akan dibulatkan menjadi presentase. Nah, artinya di sini teknik analisis presentase per komponen ini adalah mengubah jumlah rupiah dalam laporan keuangan menjadi presentase. Nah, tujuan dari analisis presentase per komponen ini ada 3.
Yang pertama ada di gambar PPT ini ya, ada 3. Yang pertama persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap pasiva. Yang kedua struktur permodalan. Yang ketiga yaitu komposisi biaya terhadap penjualan. Nah, itu dia ya 3 tujuan dari analisis presentase per komponen. Nah, dengan demikian nantinya akan terlihat terjadi penurunan atau kenaikan terhadap komposisi-komposisi tersebut. Nah, itu dia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumus analisis presentase per komponen. Oke, baik. Yang pertama, rumus untuk menghitung analisis component size atau analisis presentase per komponen, yaitu menyatakan total aktiva atau total pasiva serta total penjualan dengan masing-masing 100%. Kemudian yang kedua, menghitung rasio dari masing-masing unsur laporan keuangan dengan totalnya dengan cara membagi jumlah rupiah masing-masing unsur laporan keuangan tersebut dengan totalnya. Nah, di sini sudah ada ya rumusnya. Yang pertama dalam laporan neraca itu ada aktiva, liabilitas, dan juga ekuiditas. Nah, yang aktiva untuk rumusnya yaitu komponen aktiva apa? Komponen aktiva misalnya piutang atau dan lain-lain ya. Terus kemudian dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian liabilitas. Komponen liabilitas kemudian dibagi total pasiva dikali 100%. Kemudian ekuiditas atau modal. Jadi komponen ekuiditasnya apa? Kemudian dibagi total pasiva dikali 100%. Kemudian untuk laporan laba rugi, yaitu komponen laba rugi, kemudian dibagi pendapatan dikali 100%. Kita akan ke penerapan rumusnya agar kita lebih paham mengenai analisis presentase per komponen ini. Jadi yang pertama ini sudah saya sediakan laporan neraca perbandingan PT Indonesia Tbk per 31 Desember 2015 sampai dengan 2018. Nah, dalam laporan tersebut kita akan menghitung, contohnya kita akan menghitung aktivanya. Komponen aktivanya yaitu piutang. Jadi kan tadi rumusnya komponen aktiva per total aktiva dikali 100%. Nah, kita ingin menghitung yang 2015 dan juga 2016. Yang pertama kita akan menghitung piutang pada 2015. Yang pertama, piutang pada 2015 kita ketahui bahwa di situ totalnya 540. Jadi 540 per total aktiva pada tahun 2015 yaitu 3.000. Jadi 540 per 3.000 dikali 100% sama dengan 18%. Kemudian yang 2016 yaitu 680 per total aktiva pada 2016 yaitu 3.400 dikali 100% sama dengan 20%. Nah, dari hasil analisis inilah kita dapat mengetahui bahwa piutang PT Indonesia Tbk pada tahun 2015 sampai 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 2%. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.